Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Hari ini adalah hari perayaan Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. 40 hari sesudah Paskah, Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, menunjukkan dirinya beberapa kali kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Lalu sesudah itu naiklah Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya, taat dan setia sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya seorang diri, yatim piatu, tidak ada penolong, tidak ada yang mengajar. No. Tuhan bilang, kamu kembali ke Yerusalem, sehati tekun berdoa, sungguh-sungguh. Aku akan memberikan Roh Kudus, Rohku, untuk menyertai kamu, untuk menolong kamu, sehingga kamu mampu melakukan firman Tuhan. Ya, mari kita baca nanti di dalam Alkitab. Luar biasa anak-anak, Roh Kudus juga dicurahkan bagi anak-anak dan semua orang yang percaya. Nah sekarang mari kita berdoa, sesudah itu memuji Tuhan. Antusias ya, semangat ya untuk belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih hidup. Tuhan sangat baik, sabar dan setia. Tuhan Yesus, mohon ampun semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak. Dan tolong kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh mencintai-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Semangat. Segambar dengan Kristus.
Sesudah memuji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar mengenai Roh Kudus yang manis. Dari Yohanes 14 ayat 15, 16, 17, dan 26. Yohanes 14 ayat 15, 16, 17, dan 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan kita semua adalah orang percaya kepadanya, disebut anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti semua perintah Tuhan Yesus. Siapa di sini mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, bagus, saya juga. Nah, pertanyaannya, apakah kita menuruti semua firman Tuhan? Benar, apakah kita benar-benar melakukan semua firman Tuhan? Belum kan? Masih ada kan yang belum? Nah, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong yang akan beserta kita selalu, memampukan kita untuk hidup benar, untuk hidup melakukan firman Tuhan. Ya, untuk mengingatkan kita firman Tuhan, untuk memampukan kita taat melakukan firman Tuhan, untuk kita bisa berbuat sesuai firman Tuhan, untuk kita bisa berani memberitakan Injil tentang keselamatan yang hanya ada dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sendiri, kita takut, kita nggak berani. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai, memimpin kita, kita akan bisa berani, kita bisa hidup benar. Kita nggak akan lagi terus susah, ya, menderita, banyak pikiran, sedih, karena Roh Kudus akan mengajar, menghibur, menolong, dan menyertai kita. Itu pentingnya Roh Kudus. Ingat murid-murid Tuhan Yesus sebagainya, sebelum penuh dengan Roh Kudus, mereka penakut, takut mati, takut dibunuh, takut disalib, takut ditangkap karena Kristus, karena Injil, karena percaya Tuhan Yesus. Tetapi sesudah mereka penuh Roh Kudus, mereka berubah. Roh Kudus menolong mereka berani. Roh Kudus menghibur waktu mereka susah. Mereka banyak loh mengalami kesusahan. Roh Kudus menolong mereka bisa hidup benar, sehingga mereka berani memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mereka bisa menjadi manusia yang tadinya egois, menjadi manusia yang tidak lagi seperti itu. Mereka peduli kepada sesama. Mereka menolong sesama. Bahkan mereka mati untuk memberitakan Injil. Kenapa berubah? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Roh Kudus itu rohnya Tuhan yang mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Anak-anak, kita semua perlu dipimpin, dikuasai Roh Kudus, supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa berubah, tambah hari tambah manis,
seperti Roh Kudus yang manis. Ya, bisa dilihat, bisa dirasa orang, oh iya, sekarang dia sudah tambah baik, sudah tambah taat, sudah tambah ceria, sudah tambah rajin. Ya, pokoknya tambah manis, tambah baik karena Roh Kudus yang manis menguasai hidup orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Dan kita tambah berani menggunakan setiap kesempatan untuk bercerita tentang Yesus, bernyanyi tentang Yesus, membuat TikTok atau membuat apalah tentang Tuhan Yesus. Jadi hidupnya berubah gitu loh. Hidupnya baik, hidupnya berguna, hidupnya manis, tidak hidup asal-asalan. Nah, anak-anak, kita penting banget dipenuhi Roh Kudus supaya hidup kita ini jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Ini ada data yang Ibu cari dari internet. Kamu, saya bisa jadi alat Tuhan yang luar biasa. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 65 juta pelajar. Mulai dari PAUD, TK, sampai SMA atau SMK. 65 juta itu banyak. Kurang lebih 1/4 penduduk Indonesia. Dan dari 65 juta orang itu, hampir setengahnya pernah mengalami bullying di sekolah. Hampir 30 juta orang lebih pernah mengalami pelajar itu dibully di sekolah. Dari omongan, dari perkataan, dari tindakan, atau juga dari cyber, dari internet, dari Instagram, dari Facebook yang menghina, membuat dia sedih. Dan ada 120 orang anak-anak yang bunuh diri karena dibully. Ngeri ya, dibully di sekolah. 120 anak tahun lalu meninggal bunuh diri. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus berbeda. Kalau kita lihat ada teman kita yang sedih, susah, atau dihina, diejek, kita tidak boleh melakukan yang sama. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mengingatkan, menghibur, mengajar, menguatkan dia, menemani dia, menolong dia, sehingga dia bisa bilang, kok kamu baik ya? Kita bisa bilang, karena Tuhan Yesus ngajarin saya untuk berbuat baik. Nah, akhirnya kan nama Tuhan dimuliakan. Siapa di sini pernah bully temennya, pernah bully saudaranya, pernah bully adiknya? Stop. Kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Pesan firman Tuhan hari ini pada perayaan Hari Pentakosta tahun 2026, kiranya kita semua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita hidup benar. Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah pertobatan. Memberitakan Injil dengan perkataan yang baik, menghibur yang susah, menolong yang sedih. Maukah kita dipakai Tuhan untuk hidup mempermuliakan Tuhan? Ada yang mau? Angkat tangan. Ada yang tidak mau? Angkat tangan juga. No. Semua kita mau hidup melakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan firman Tuhan. Tidak bisa kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi aku gak mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa. Hati-hati dengan omongan, jangan bully orang. Hati-hati dengan apa yang kita ketik, ya, dengan status dan sebagainya. Biarlah hidup kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kita apa saja yang baik, yang benar,
supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Di rumah jadi berkat buat keluarga. Doakan keluarga kita, masih banyak yang belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Di rumah hati-hati dengan perkataan dan perbuatan kita, jadi berkat. Demikian juga di sekolah dan di mana saja. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dan mau hidup sungguh-sungguh mengasihi, menuruti firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberikan kami Roh Kudus, menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Ini kami, pakailah kami menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati nak. God bless you all. Bye-bye.